Ketemu lagi kita di materi alkuna. Alkuna adalah bagian dari senyawa hidrokarbon yang rumus umumnya CnH2n kurang 2. Nah, maka kalau di alkana nama suku pertama metana yaitu CnH2n tambah 2 di alkana, tapi kalau di alkuna alkena suku pertama tidak ada, dimulai dari suku kedua yaitu C2. Nah, kita masukkan 2 kali 2 berarti 4 dikurang 2 C2 H2. Seterusnya C3 hanya 4 dan seterusnya. Nah, seperti halnya pada alkana, kalau C2-nya etana, di sini namanya menjadi etuna, diganti ana jadi una. Kemudian kalau C3 di alkana propana, di sini menjadi propuna. Jadi propuna, butuna, pentuna, heksuna, heptuna, oktuna, nonuna, dekuna. 10 suku pertama itu nama-namanya. Nah, kemudian kalau sudah kita ingat tadi dari suku kedua sampai suku ke-10, C10, H18, ini tadi dekuna, maka selanjutnya kita memahami apa tata namanya. Tata nama alkuna hampir sama dengan tata nama alkena. Kenapa dikatakan hampir sama dengan tata nama alkena? Karena prioritas pertama itu adalah dilihat di mana letak terdekat ikatan rangkap 3. Dari ujung mana yang paling dekat ikatan rangkap 3. Kita tuliskan misalnya C 3, 4, 5. Nah, kalau diletakkan di sini rangkap 3, ini berarti H, ini habis hanya 2, H2, H3. Maka namanya 1, 2, 3, 4, 5, 1 pentuna. Nah, kemudian kalau kita buat 1, 2, 3, 4, di sini ada CH3, di sini ada ikatan rangkap, ini CH3. Maka penamannya apakah dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri? Ingat, penamannya prioritas adalah ikatan rangkapnya ini, gugus fungsinya ini. Jadi nomor 1 itu dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Kemarin juga 4 bisa. Sehingga terpanjangnya adalah 4. Kalau di alkana dia 4 butana, di sini butuna. Di mana letak si una itu? Di nomor 1. Jadi dibubuhkan letaknya. Apakah memiliki cabang? Memiliki cabang. Apa nama cabangnya? Metil. Di mana letak si metil itu? Di nomor 3. Sehingga lengkaplah namanya 3 metil 1 butuna. Contoh 1 ini dapat kita lihat penamanya tadi harus diutamakan ikatan rangkap. Nah, bagaimana dengan contoh yang kedua? Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita buat. Terus sini ikatan rangkapnya CH2, 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 CH2. Kemudian ini CH. Terus kita buat berikutnya
6. Kita tukar. Nah, CH3, CH2, CH2, CH3. Nah, perhatikan. Di contoh 2 ini namanya tentu karena di nomor 1 maka 1 heksuna. Di sini di nomor 3, dari sini juga nomor 3, maka namanya 3 heksuna. Dari contoh 1 dan 2, kalau kita perhatikan di contoh 1, rumus molekulnya C5H8. Ya, C5H8. Nah, di sini juga C5H8. Di contoh kedua, walaupun namanya berbeda, namun rumus molekulnya C6H10. Ini juga C6H10. Jika sama rumus molekulnya tapi strukturnya berbeda, dinamakan apa? Dinamakan isomer. Maka pada alkuna isomer apa yang terjadi di alkuna? Nah, isomer pada alkuna itu dari contoh ini dapat kita lihat antara satu pentuna dengan 3 metil 1 butuna. Yang berbeda adalah kerangkanya. Maka dinamakan itu berarti pertama isomer rantai, lurus dan bercabang. Di contoh kedua berbeda namanya tapi sama rumus molekulnya. Apa yang berbeda? Letak dari gugus fungsinya atau ikatan rangka. Maka dinamakan memiliki isomer posisi. Ya, isomer posisi. Nah, bagaimana kalau kita coba membuat? Nah, perhatikan baik-baik, apakah bisa C5H8 itu jadi berbentuk seperti ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini jadi CH2, 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 CH2. Nah, kita hitung C-nya 5 tapi hanya 10. Nah, C-nya 5 hanya 10. Nah, berarti karena tidak bisa, maka alkuna tidak memiliki isomer fungsional. Tetapi alkuna itu hanya memiliki isomer rantai dan isomer posisi. Ya, kalau sudah tadi rumus umumnya, turunannya, nama-namanya, baru penamaan tata namanya, kemudian isomernya, kita sekarang ke sifat-sifat dan kegunaannya. Sifat dan kegunaan. Nah, bagaimana sifat-sifat dari alkuna? Apakah seperti alkana? Iya. Sifat-sifatnya mengenai sifat fisik atau sifat fisika, bahwa semakin besar MR-nya, makin besar MR titik didihnya semakin besar. Iya. Kemudian sifat yang lain, yang kedua, jika makin lurus strukturnya,
yang lurus lebih tinggi titik didihnya daripada yang bercabang. Nah, contoh ini tadi 1 pentuna dengan 3 metil butuna, bahwa 1 pentuna titik didihnya lebih tinggi daripada 3 metil 1 butuna. Iya. Jadi hampir sama dengan alkena. Kemudian kegunaannya kita tahu suku pertama yaitu C2H2 ini tadi, tuna. Biasa nama dagangnya adalah gas asetilena. Ya, gas asetilena ini berguna dalam pengelasan laskarbit. Jadi kalau kamu ingat pelajaran sebelumnya, jika batu karbit direaksikan CaC2 ditambah CaOH 2 kali air kapur, maka dihasilkan CaCO3 tambah C2H2. Nah, ini gas asetilen ini digunakan dalam laskarbit. Jadi kegunaan alkuna itu yang paling umum kita tahu adalah bahan bakar untuk laskarbit. Nah, ingat ini yang paling umum tadi. Selanjutnya kegunaan-kegunaan yang lain pada alkuna itu dapat kalian baca pada referensi yang lain. Ya, sekian materi kita pada alkuna.